Perkenalkan, nama saya Alif Syada Parikesit dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta, jurusan Ilmu Komunikasi dengan NPM 234100127. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang persepsi dalam komunikasi interpersonal. Persepsi dalam komunikasi interpersonal mengacu pada proses di mana individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan sensoring mereka untuk memberikan makna pada lingkungan sekitar. Persepsi memainkan peran kunci dalam menentukan bagaimana kita memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Memahami konsep ini sangat penting dalam menciptakan komunikasi yang efektif dan membangun hubungan yang positif. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. 1. Latar belakang. Pengalaman, budaya, nilai, dan ekspektasi seseorang mempengaruhi mereka mempersepsikan suatu situasi atau pesan. Yang kedua, mood dan emosi. Suasana hati dan emosi seseorang pada saat itu dapat mendistorsikan cara mereka memaknai informasi yang diterima. 3. Fokus perhatian. Apa yang menarik perhatian seseorang akan lebih mudah dipersepsikan dibandingkan hal-hal yang luput dari pandangan mereka. 4. Konteks situasi. Lingkungan dan situasi saat komunikasi terjadi juga mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan pesan yang disampaikan. Yang selanjutnya yaitu proses membentuk persepsi. 1. Seleksi. Pada tahap ini individu memiliki informasi yang dianggap penting dari sekian banyak stimulus yang diterima oleh indera. 2. Organisasi. Informasi yang telah diseleksi kemudian diorganisasikan menjadi satu kesatuan yang bermakna berdasarkan pola tertentu. 3. Interpretasi. Tahap akhir adalah menafsirkan informasi yang telah terorganisasi menjadi suatu makna atau arti yang spesifik. Pentingnya memahami persepsi. 1. Menghindari kesalahpahaman. Dalam memahami persepsi, kita dapat mengantisipasi perbedaan interpretasi dan mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam komunikasi. 2. Meningkatkan efektivitas komunikasi. Pemahaman terhadap persepsi membantu kita menyampaikan pesan dengan lebih jelas dan meningkatkan pemahaman bersama. 3. Membangun hubungan yang baik. Kemampuan memahami dan menyesuaikan persepsi orang lain dapat memperkuat ikatan dan kepercayaan dalam hubungan interpersonal. Selanjutnya ada dampak-dampak persepsi yang salah. Konflik. Persepsi yang keliru dapat memicu konflik dan ketegangan dalam hubungan, bahkan menimbulkan salah paham berkepanjangan. 2. Kerugian. Kesalahpahaman persepsi dapat mengakibatkan kerugian, baik secara emosional, finansial, maupun reputasi, terutama dalam konteks profesional. Yang ketiga, keterasingan. Persepsi yang keliru dapat menyebabkan seseorang terasa terisolasi dan tidak dipahami oleh orang lain di sekitarnya. Yang keempat, yaitu stres. Persepsi yang salah dapat memicu stres dan kecemasan sehingga mengganggu kesehatan mental dan fisik seseorang. Selanjutnya, yaitu strategi meningkatkan akurasi persepsi. Yang pertama, observasi. Perhatikan dan amati dengan seksama isyarat verbal dan nonverbal lawan bicara. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dengarkan dengan seksama, pahami, dan mintalah klarifikasi jika perlu. Yang ketiga, bertanya. Ajukan pertanyaan untuk memastikan pemahaman dan meminimalisir asumsi. Yang keempat, perspektif yang terbuka. Jadilah terbuka untuk mempertimbangkan sudut pandang orang lain. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan dan implikasi praktis. Persepsi memiliki peran vital dalam komunikasi interpersonal. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan menerapkan strategi untuk meningkatkan akurasinya, kita dapat membangun komunikasi yang telah efektif, menghindari konflik, dan memperkuat hubungan dengan orang lain. Pemahaman terhadap perspektif dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks, mulai dari kehidupan pribadi hingga profesional untuk mencapai hasil yang optimal. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.